informasi yang kita terima terkait SKPP itu intinya adalah wadah yang sangat bagus lah dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh negara melalui Bawaslu. Pertama terkait mengenai masalah demokrasi yang ada di tanah air kita saat ini bagaimana, dan itu yang kedua terkait mengenai masalah pengawasan partisipatif. Ya kan, kalau boleh cerita nih terkait mengenai masalah demokrasi, ternyata negara kita ini udah dari zaman dahulu kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat SKPP sekalian. Perkenalkan, nama saya Maulidia Rani dari SKPP Kota Balikpapan. Nah, hari ini kebetulan kita lagi sama Bung Zul. Bung Zul ya. Mungkin Bung Zul bisa memperkenalkan dirinya sedikit sama sahabat-sahabat SKPP di sini. Ya, hai teman-teman atau hai sahabat-sahabat SKPP yang ada di Indonesia atau ada yang setanah air atau siapapun itu yang menonton podcast ini. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Dulu saya mahasiswa dari Fakultas Hukum di salah satu universitas di Kota Balikpapan. Selanjutnya untuk saat ini saya aktif di berbagai organisasi, diantaranya pemantau independen. Oh iya, siap-siap. Wah, keren banget nih Bung Zul yang ada hari ini sama kita. Nah, kalau misalnya kita ngomongin SKPP ya tadi Bung Zul, jadi Bung ini pernah berkesempatan untuk mengikuti kegiatan SKPP ya? Ya, benar banget. Jadi awal ceritanya itu saya menemukan semacam berita di media sosial, dan bukan hanya satu, ada berbagai media sosial yang saya lihat. Terus dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwasanya Bawaslu lagi mencari kader-kader terbaik yang tertarik dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Kalau memang tertarik, silakan masuk SKPP. SKPP itu apa sih, Bung? Oh ya, menarik nih SKPP. Kita tadi ngomongin SKPP. SKPP itu kayak semacam sekolah yang dimana sekolah itu outputnya nanti akan menghasilkan kader-kader yang memiliki partisipasi kepada pemilihan umum, kepada demokrasi, pilkada. Kurang lebih seperti itu. Memiliki partisipasi yang sangat atau memiliki niat untuk bagaimana demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi SKPP itu kepanjangan dari apa, Bung? Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Oh iya, itu diselenggarakan oleh siapa, Bung, kalau boleh tahu? Ya, menarik nih pertanyaannya. Jadi SKPP ini itu diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Kebetulan saya ngikut di Bawaslu Kota Balikpapan, saya perwakilan dari Kota Balikpapan. Terus SKPP-nya itu diadakan di Kabupaten Pasir. Dan menariknya lagi itu diikuti bukan hanya dari Kabupaten Pasir, tapi ada berbagai kabupaten yang ada di Indonesia. Oh iya. Di antaranya di Kalimantan Timur, di antaranya Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir sendiri, dan Kota Balikpapan. Jadi ada tiga kota di satu tempat. Ya, ada 3 di satu tempat. Oh ya, itu kenapa kok kayak digabung begitu, nggak yang satu-satu gitu? Ya, mungkin menariknya kayak seperti ini ya. Kenapa sih nggak satu-satu tiap-tiap kota kabupaten? Iya. Mungkin yang saya lihat adalah Bawaslu ini tuh pengen mencari kader-kader yang terbaik. Terus kader-kader terbaik yang ada di tiap-tiap daerah itu disatukan. Nah, biar improvisasinya, saling perkenalannya lebih bagus, terus membangun building timnya lebih bagus. Nah, biasanya mereka seperti itu. Jadi mungkin mereka berpikir, daripada satu kota, misalnya di Kota Balikpapan, terus yang ikut itu anak-anak Balikpapan, kayaknya kan udah biasa aja tuh. Tapi ketika misalnya diselenggarakan di Pasir, ada dari Penajam nih, ada dari Pasir nih. Jadi kita secara tidak langsung bisa bergaul, berdiskusi, membahas mengenai masalah gimana sih pemilu kita di daerah kita, demokrasi kita di daerah kita. Mungkin itu maksudnya nih. Oh iya, benar-benar. Nah, mungkin disclaimer dulu ya buat sahabat-sahabat SKPP sekalian. Kenapa kita nggak pakai masker hari ini? Mungkin karena alhamdulillah hari ini Kota Balikpapan sudah memasuki PPKM level 2. Jadi kita juga sudah cukup social distancing supaya kita nggak menularkan banyak virus lah, kayak gitu teman-teman. Nah, terus tadi udah kita obrolin nih sedikit soal SKPP itu apa sih, baru diselenggarin sama siapa sih. Nah, mungkin kalau boleh cerita sedikit atau sharing, kenapa kemudian Bung itu memilih atau tertarik untuk ikut ke SKPP nih? Pertama tertarikannya gini. Tadi kan udah jelaskan nih, saya mantan mahasiswa. Oke, mantan mahasiswa. Fakultas Hukum ya? Fakultas Hukum. Hukum mantan mahasiswa, ya Fakultas Hukum. Habis itu saya juga aktif di lembaga pemantau independen. Yang dimana
tentunya lembaga pemantau independen ini memantau nih proses berjalannya demokrasi yang ada di Indonesia. Keren ya. Ya keren banget tuh. Demokrasi itu konkretnya bisa memantau pemilihan umum, bisa memantau pemilihan kepala daerah. Nah terus saya melihat, Bawaslu hari ini buat SKPP, kayaknya ini wadah yang bagus nih. Selain untuk dapat ilmunya, kita bisa bangun relasi dengan teman-teman yang ada di Penajam, teman-teman yang ada di Pasir. Dan mungkin kalau misalnya memungkinkan, ya kan kita bisa bangun relasi tuh. Soalnya SKPP ini bukan hanya diselenggarakan di Kota Pasir, tapi serentak di Indonesia. Oh, jadi dia Indonesia ya? Ya, serentak di Indonesia. Cuman tanggal dan waktu mungkin berbeda-beda. Cuman prosesnya yaitu dia, mereka harus masuk di sekolah kader pengawasan partisipatif. Oke, nah jadi topik yang paling menarik yang bakal kita cerita hari ini itu teman-teman atau sahabat-sahabat SKPP sekalian itu mengenai pengawas partisipatif. Nah, itu juga tadi mungkin sangat relevan yang dikerjakan Bung Zul hari ini dengan apa yang Bung Zul sudah terima di SKPP. Nah, ngomongin soal pengawasan partisipatif nih, menurut Bung sendiri untuk sharing ke teman-teman nih, kira-kira pengawasan partisipatif tuh secara umum tuh apa sih? Nah, menarik nih secara umum. Nah, jadi sebelumnya tuh saya jelaskan dulu ya. Kemarin pada saat SKPP tuh ada banyak materi tuh ya kan. Oh iya. Ada bahas mengenai masalah demokrasi, ada bahas mengenai masalah pemilihan umum, pemilihan kepala daerah yang ada di daerah kita. Nah, di antara sekian banyak materi itu yang menarik bagi saya secara pribadi yaitu terkait mengenai masalah pengawasan partisipatif. Nah, ini nih pertanyaan, kenapa sih pengawasan partisipatif menarik? Padahal kalau kita pikir ya kan, Bawaslu itu sendiri kan lembaga pengawas. Iya benar. Ya nggak sih? Kenapa sih Bawaslu yang notabene-nya lembaga pengawas itu membutuhkan pengawasan partisipatif dari pihak lain atau masyarakat? Karena begini, kita ini kan negara demokrasi. Betul. Kan? Negara demokrasi itu tidak hanya diukur berdasarkan angka-angka, tapi harus ada konkretnya, harus ada nyata. Betul. Harus ada keterlibatan masyarakat. Sebagaimana kita tahu kan bahwasanya demokrasi itu kan kedaulatan, yang dimana kedaulatan itu ada di tangannya rakyat. Yang namanya kedaulatan di tangan rakyat, otomatis rakyat harus aktif dong, nggak boleh pasif. Yang namanya aktif, otomatis dia harus berpartisipasi. Nah, berpartisipasinya itu ada banyak. Nah, bisa melalui partisipasi yang ini melalui partisipasi misalnya bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum, bisa berpartisipasi dengan membuat kayak semacam tagline yang menyatakan bahwasanya untuk menjadi negara demokrasi ya kan kita harus menolak politik money politik. Iya, benar. Dan hal-hal yang ibarat kata mengganggu jalannya demokrasi kita. Betul. Nah, itu secara garis besarnya aja sih terkait mengenai masa pengawasan partisipatif. Oke, nah tadi menarik nih yang disampaikan sama Bung Zul terkait sama ternyata banyak materi yang didapat di SKPP ya. Nah, itu mungkin bisa dijelasin Bung, apa sih yang didapat dari SKPP, mulai dari SKPP tingkat awal sampai ke menengah kayak gitu. Oh iya. Jadi gini, kemarin alhamdulillah dari sekian banyak kader ya kan yang ikut SKPP di Pasir itu di tingkat dasar. Tingkat dasar ya? Tingkat dasar, alhamdulillah saya terpilih untuk mewakili Kota Balikpapan di tingkat menengah. Oh, jadi banyak tingkatan ya? Banyak tingkatan, ada 3 tingkatan sih. Terakhir itu tingkat nasional. Tapi kemarin di tingkat menengah itu termasuk saya mewakili, dan itu luar biasa banget. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terus kalau misalnya ditanya nih terkait mengenai masalah apa sih yang harus materi apa nih yang paling menarik di antara SKPP itu, kalau bagi saya ada 2. Pertama terkait mengenai masalah demokrasi yang ada di tanah air kita saat ini bagaimana, dan yang kemudian kedua terkait mengenai masalah pengawasan partisipatif. Ya kan, kalau boleh cerita nih terkait mengenai masalah demokrasi, ternyata negara kita ini udah dari zaman dahulu kala menganut demokrasi. Oh iya. Iya, bahkan demokrasi kita sering gonta-ganti, sak. Ada demokrasi inilah, demokrasi ini dan sebagainya. Nanti setelah era reformasi terus disahkan undang-undang kebebasan pers. Nah, itu baru kita benar-benar demokrasi tuh. Oh gitu. Jadi demokrasi ini sebenarnya negara kita tuh udah menganut berbagai macam tipe demokrasi gitu. Ya, begini, berbagai macam bentuk pemerintahan yang mengatakan bahwasanya pemerintah ini demokrasi. Oh gitu. Ya, Oke. Ya kan. Nanti baru setelah itu tahun 1998 era reformasi
terus disahkan undang-undang terkait mengenai masalah pers, baru tuh kita benar-benar demokrasi. Kenapa? Karena di dalam undang-undang pers itu kan ada klausul yang menyatakan adanya kebebasan pers. Kebebasan itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Makanya ya ketika disahkan, wow, kita udah benar-benar masuk nih dalam dunia demokrasi. Seperti itu. Itu materi menarik tuh terkait mengenai masalah demokrasi. Terlebih lagi kalau kita tarik nih dengan konteksnya yang ada saat ini. Kan di Indonesia kan salah satu bentuk demokrasi yaitu adanya pemilu sama pilkada. Nah, terus dalam materi tersebut dijelaskan tuh pemilu di Indonesia itu bakal seperti ini dan sebagainya. Pilkada yang ada di Indonesia bakal seperti ini dan sebagainya. Nah, setelah itu terkait mengenai masalah ini materi demokrasi itu lagi materi terkait mengenai masalah pengawasan partisipatif. Ini dua materi bagiku tuh yang sangat menarik lah dalam SKPP dasar maupun menengah. Oh ya, bedanya apa tuh Bung yang disampaikan terkait sama demokrasi di tingkat dasar dan tingkat menengah? Menarik nih pertanyaannya. Kalau bedanya sih secara garis besar nggak ada. Cuman kalau di tingkat dasar, ya namanya dasar ya, yang dibahas itu secara umum. Oh iya. Demokrasi itu apa dan sebagainya, pengawasan partisipatif itu apa. Terus ketika kita udah masuk ke tingkat menengah itu mengkerucut jadi agak-agak berat. Oh, demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu di Indonesia ini kita masih menganut nggak demokrasi? Kalau masih menganut demokrasinya secara prosedural nggak, secara substansial nggak? Ya itu kan yang hal-hal yang tidak didapat tuh pada saat kita di tingkat dasar. Terus kalau misalnya pengawasan partisipatif, gimana nih pengawasan partisipatifnya? Gimana nih perannya Bawaslu dalam menjalankan pengawasan partisipatif? Gimana nih masyarakatnya dan sebagainya? Gimana nih lembaga pemantauannya dan sebagainya? Itu tuh perbedaan terkait. Oh, jadi kalau di menengah itu lebih apa ya? Lebih dalam lagi lah ya ilmu yang diberikan. Lebih dalam lagi, lebih luas lagi ketimbang yang ada di dasar. Oke, nah harapannya nih Bung Zul kalau misalnya bisa naik ke nasional, amin, kita doakan semoga Bung Zul bisa naik ke nasional. Sahabat sekalian. Bener. Nah, menurut Bung Zul, kenapa sih Bawaslu perlu untuk membuat yang namanya sekolah kader pengawasan partisipatif? Oh, ya, jadi gini nih. Ini menarik nih, kenapa sih Bawaslu itu harus membuat SKPP? Nah, jadi pengawasan partisipatif itu salah satu bentuk konkretnya yang dilakukan oleh Bawaslu, yaitu munculnya SKPP itu. Jadi SKPP ini merupakan salah satu bentuk dari ikhtiar Bawaslu, salah satu usaha dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan partisipatif. Kenapa? Karena harapannya gini, teman-teman sahabat-sahabat sekalian yang mengikuti sekolah kader pengawasan partisipatif, itu kan otomatis mendapat ilmu-ilmu tentang demokrasi, ilmu-ilmu tentang pemilihan umum, ilmu-ilmu tentang pilkada. Nah, harapannya nanti ilmu-ilmu ini bisa disebarkan kepada masyarakat. Nah, ketika ilmu-ilmu itu tersebut disebarkan masyarakat mengerti. Misalnya, kita diajarkan di sekolah kader pengawasan partisipatif, jangan mau menerima politik uang atau money politik. Jangan mau menerima janji-janji palsu atau apa dan sebagainya. Ya kan, karena ini bahaya, ini dilarang oleh undang-undang. Nah, terus kita sampaikan tuh kepada masyarakat. Masyarakat tolong nanti ketika ada kader, parpol atau apa yang pengen ngasih sesuatu, menjanjikan sesuatu, itu jangan dikasih. Karena kenapa? Ini dilarang oleh aturan perundang-undangan. Ini kan secara tidak langsung masyarakat kan teredukasi. Artinya ketika udah teredukasi, masyarakat dengan sendirinya akan melakukan pengawasan partisipatif. Ya kan seperti itu kan. Iya, dengan sendirinya sekali ya filosofinya kita dari pengawasan partisipatif itu ya. Iya, dalam banget. Dengan pengawasan partisipatif itu Bawaslu pun ibarat kata dengan ketika pengawasan partisipatif ini berjalan lancar, saya sangat yakin tugas dan kinerja Bawaslu itu bisa lebih efektif, bisa lebih efisien ketimbang tanpa ada kader pengawasan partisipatif ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah ngomongin SKPP nih, ya kan kita udah oke lah. Mungkin informasi yang kita terima terkait SKPP itu intinya adalah wadah yang sangat bagus lah dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh negara melalui Bawaslu. Nah, kalau menurut Bung Zul sendiri terkait dengan kondisi negara hari ini, mungkin bisa dikaitkan juga dengan apa yang sudah Bung Zul dapatkan dari SKPP dasar sampai SKPP menengah. Ini kan udah luar biasa banget udah bisa masuk ke tingkat provinsi, itu udah keren banget. Nah, apa sih yang Bung Zul tangkap terkait dengan kondisi negara demokrasi hari ini? Terkait mengenai masalah konteks negara ya, bahwasanya harus diakui sih bahwasanya
di negara kita saat ini demokrasinya udah sangat berjalan. Kalau bisa demokrasi yang sudah berjalan saat ini pertahankan. Oh gitu. Ya pertahankan. Betul. Karena tapi on the other side, di satu sisi kita juga harus berpikir bahwasanya mempertahankan sesuatu itu sangat susah ketimbang membangun kan. Oh iya betul. Ya benar banget kan. Ya. Mempertahankan demokrasi yang ada saat ini bagaimana? Oleh karenanya untuk mempertahankan demokrasi saat ini itu harus lembaga-lembaga penyelenggara. Kenapa lembaga penyelenggara? Karena salah satu bentuk konkret dari demokrasi itu ada pemilihan umum, ya kan? Dan pemilihan umum itu bisa dikatakan indikatornya deh, ya kan? Kalau ada misalnya negara yang mengatakan negara tersebut demokrasi tapi tidak melakukan pemilihan umum, itu dipertanyakan. Di Indonesia itu justru kita bukakan. Nah, kaitannya adalah bahwasanya lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan umum ini, misalnya Bawaslu, KPU dan DKPP itu harus diperkuat. Oke. Diperkuat. Dalam segi apanya itu? Diperkuat pertama dari segi legal standing-nya. Kalau bisa kewenangannya diperbesar lagi. Lebih besar lagi. Terus selain kewenangannya diperkuat, mereka nggak bisa bekerja sendiri. Harus bisa terpisah-pisah gitu ya. Selain nggak bisa terpisah-pisah, mereka harus butuh bantuan dari masyarakat. Nah, cuman masyarakat ini kan tidak memiliki kewenangan dalam undang-undang. Artinya ya namanya masyarakat, kita tidak bisa menjatuhkan putusan, ya kan? Oleh karenanya untuk mengatasi dan mengantisipasi ini, maka kita harus mengefektifkan pengawasan partisipatif. Ayo dong, masyarakat jangan hanya penyelenggara nih, jangan hanya Bawaslu dong, jangan hanya KPU, jangan hanya DKPP. Tolong dong masyarakat kita bersama-sama menjadi pengawas. Masyarakat kepada tujuannya apa, kepada tupoksinya sebagai pengawas partisipatif. Jadi ketika misalnya ada pelanggaran atau dugaan kecurangan dalam proses pemilihan, masyarakat boleh datang kepada Bawaslu. Bawaslu, hari ini saya menemukan kecurangan ini. Boleh ya masyarakat melakukan hal kayak gitu? Sangat dimungkinkan. Kayak melaporkan ke Bawaslu gitu ya? Oh ya, sangat dimungkinkan melaporkan ke Bawaslu karena ini merupakan bagian dari pengawasan partisipatif. Bayangkan, masyarakat ini, Bawaslu ini kan orang-orang yang di dalam atau sumber daya manusia itu terbatas. Dan misalnya dalam satu wilayah itu ada 600.000 jiwa penduduk. Tidak mungkin kan Bawaslu ini mengcover semua itu. Oleh karenanya Bawaslu itu sangat butuh pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat. Dan konkretnya itu tadi salah satu diantaranya, ada banyak sih, yaitu membentuk SKPP. Sampai tingkat nasional. Ada tingkat nasionalnya ya. Jadi Nah, tadi yang mungkin menarik bagi saya nih untuk kita ulik lebih lanjut tuh mengenai masyarakat ternyata boleh melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu dan boleh melaporkan nih ke penyelenggara pemilu khususnya di Bawaslu. Nah, itu ada nggak sih syarat-syarat masyarakat yang bisa melapor, atau masyarakat nih kalau misalnya menemukan sengketa atau money politik di lapangan tuh masyarakat ini harus kemana sih kayak gitu? Kalau misalnya ada sengketa, bukan sengketa sih, ada pelanggaran ya? Iya, pelanggaran. Ada pelanggaran, terus masyarakat harus kemana? Jawabannya tentu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Bawaslu itu ada di tingkat kabupaten kota. Jadi setiap kabupaten kota itu pasti ada Bawaslunya. Nah, kita datang ke Bawaslu, tapi datangnya jangan hanya datang doang. Harus ada bukti. Harus bawa bukti ya, teman-teman. Ya, jadi harus bawa bukti. Karena kenapa? Kalau nggak ada bukti, dianggapnya kita gimana ya ceritanya, kalau ibarat kata kita mengatakan bahwa si A melakukan dugaan pelanggaran, tapi kita tidak memiliki bukti, itu bahaya banget. Jadi kita datang kepada lembaga pengawas pemilu, terus kita jelaskan, terus kita ngisi tuh formulirnya, ada biasanya mereka menyiapkan formulir yang harus diisi. Formulir yang harus diisi, terus kita jelaskan kronologinya seperti apa. Habis itu kita lampirkan alat-alat buktinya. Alat-alat buktinya misalnya ada foto, ada rekaman suara, atau bukti-bukti lain yang mendukung bahwasanya benar telah dilakukan pelanggaran oleh orang yang itu tadi. Nah, jadi masyarakat sangat boleh, bahkan dianjurkan. Dianjurkan. Dan juga sangat dianjurkan karena ini merupakan bagian dari pengawasan partisipatif. Nah jadi mungkin sahabat-sahabat sekalian sudah paham nih bagaimana ternyata negara melalui Bawaslu itu sangat membutuhkan ya sangat partisipasi dari masyarakat sipil lah ibaratnya, yang nggak punya, ibaratnya secara perundang-undangan nggak punya kewenangan yang sah diatur di undang-undang, tapi bisa melaporkan pelanggaran-pelanggaran di penyelenggaraan pemilu itu ke Bawaslu. Ya. Nah, terus selain dari bukti-bukti
bukti kayak foto, dokumen dan lain-lain, ada nggak sih masyarakat persyaratan dari masyarakat yang bisa untuk melapor, misalnya nih apakah anak kecil itu bisa melapor? Ya. Kayak gitu, ataukah orang-orang nenek-nenek, kakek-kakek, maksudnya kalau misalnya tidak ada klasifikasi dari masyarakat, kita berbicara masyarakat kan luas sekali ya. Nah, apakah ada klasifikasi masyarakat mana sih yang boleh melapor ke Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan pemilu? Nah, takutnya nanti ada kayak tim ses nih, dalam pikiran saya tuh misalnya ini ada paslon dan paslon, nanti tim ses ini melaporkan tim ses oposisinya, oh ini, nah jadi kalau kayak gitu bisa nggak sih Bu? Jadi terkait nih masalah pelaporan di lembaga pengawas pemilihan umum atau badan pengawas pemilihan umum. Jadi pada dasarnya melapor ini kan kita kan dalam dunia hukum mengenal istilahnya subjek hukum. Oke. Nah, setidak-tidaknya subjek hukum ini dianggap cakap. Cakap tuh di mana tuh? Cakap itu kalau dalam konteks ini ya minimal dia udah memiliki KTP atau umurnya udah 17 tahun. Oke. Kan aneh juga kalau misalnya anak kelas 6 SD umur 12 tahun ya kan melapor, entah kenapa gitu. Datang ke Bawaslu. Iya. Itu kan terkesannya ini bercanda gak sih mereka ini. Jadi minimal usia 17 tahun atau setidak-tidaknya dia udah nikah. Ya karena nikah atau dia udah kawin itu merupakan syarat sah yang menyatakan bahwasanya dia telah dewasa. Yang seperti itu. Nah, terkait mengenai masalah ini, selebihnya siapapun itu mau entah itu tim sukses entah itu tim apa, selama dia mau menunjukkan bahwasanya benar ada terjadi pelanggaran, itu boleh dilakukan. Bahkan jangan tim sukses. Hari ini kita belajar mengenai masalah demokrasi. Ada yang namanya lembaga pemantau. Oke, apa itu Bung lembaga? Jadi menarik nih lembaga pemantau. Jadi lembaga pemantau itu kan gini. Tadi kan kita dijelaskan bahwasannya penyelenggaraan pemilihan umum itu ada 3 tuh lembaga. Ada 3 nih lembaga penyelenggara pemilu. Ada Bawaslu, DKPP, sama KPU. Ini ada 3. Nah, pemantau ini lembaga independen. Oh, dia terlepas dari yang 3 ini? Terlepas dari 3. Ibarat kata kalau sepak bola dia wasit dah. Oke, paham. Jadi lembaga pemantau ini melihat benar gak sih bahwasannya demokrasi ini itu sesuai dengan prosedural. Benar nggak sih Bawaslu ini melakukan kinerjanya sesuai dengan ini dan sebagainya? Benar nggak sih DKPP itu memberikan putusan itu berdasarkan dengan bukti-bukti yang ada, pertimbangan hukumnya dan sebagainya? Benar nggak sih KPU itu memutuskan atau membuat rekomendasi dan sebagainya itu sesuai dengan apa yang dibebankan ke dia berdasarkan aturan perundang-undangan? Nah, pemantau itulah tugasnya. Nah, tadi kembali lagi, selain masyarakat, pemantau independen ini menarik. Kenapa? Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, kita mengenal namanya jurisprudensi nomor 100 tahun 2015. Bahkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi terbaru PMK tentang beracara itu bersidang, itu dijelaskan bahwasanya pemantau itu memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan permohonan. Permohonan dalam artian bahwasanya pemantau itu memiliki kewenangan untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Ini keren banget nih pemantau nih, bisa bersengketa. Ya kalau bahasa masyarakat umum kan bersengketa atau berperkara. Kalau bahasa umumnya melakukan permohonan. Apa yang dimohonkan? Misalnya pembatalan keputusan KPU. Nah, itu tuh salah satu dan ini merupakan salah satu bentuk partisipasi secara pengawas partisipatif, dan salah satu bentuk atau wujud dari pengawas partisipatif yaitu lahirnya pemantauan itu tadi. Selain dari lahirnya kemauan masyarakat untuk melaporkan berbagai dugaan pelanggaran. Nah tadi menarik juga nih yang mungkin agak masih asing di telinga saya itu mengenai DKPP ya Bung. Jadi ada 3 penyelenggara pemilu, kalau nggak salah ada KPU, Bawaslu, sama DKPP. Nah boleh dijelasin sedikit nggak sih Bung terkait DKPP ini sebenarnya apa sih fungsinya di antara yang 3 penyelenggara pemilu itu? Iya, menariknya terkait mengenai masalah DKPP. Jadi DKPP ini bisa dikatakan dewan yang dimana mereka itu memutus suatu permasalahan ketika ada satu pautnya dengan kode etik. Gitu. Kode etik penyelenggara. Misalnya ketika Bawaslu atau ketika KPU ada melakukan suatu tindakan yang dimana tindakan ini bertentangan dengan kode etik. Misalnya anggota Bawaslu itu nongkrong bersama dengan tim sukses atau apa. Tapi nongkrong dalam artian yang dimana itu nongkrong itu menimbulkan kecurigaan.
Itu bisa dilaporkan ke DKPP? Oh bisa. Itu masuk dalam kode etik. Tapi bagaimana putusan nantinya itu ranahnya mereka, ranahnya DKPP. Bagaimana putusan hasilnya nanti. Atau misalnya ketika anggota KPU itu dekat amat nih dengan anggota salah satu partai politik yang dimana itu pengen maju di pemilihan atau pilkada, itu dekat amat ya, ibarat kata makan bareng, ngopi bareng, itu kan memang sih secara tidak langsung itu it's okay, tidak ada masalah. Tapi kan kita tidak menutup kemungkinan kita suka berpikir negatif. Ada apa nih ya kan? Ada apa? Nah biasanya hal-hal yang seperti itu tuh ya bisa masuk kepada ini DKPP, kode etik. Sebenarnya kalau dalam kenyataannya sih misalnya ketika Bawaslu itu memberikan rekomendasi kepada KPU tidak mengindahkan rekomendasi tersebut, entah kenapa. Nah itu juga bagian dari DKPP ranahnya. Iya, itu ranahnya DKPP. Cuman DKPP ini terasa asing. Jawabannya simple, karena dia adanya di pusat, cuma di pusat doang. Dia cuma ada satu. Iya, cuma ada satu. Cuman ada di Jakarta doang, di kota Jakarta. Lain halnya KPU, Bawaslu yang jelas lah kan tingkat provinsi ada. Jadi kita lebih sering kenal gitu. Lebih sering kenal. Kalau DKPP ini asing. DKPP ini asing ya kan. Dan bahkan saking asingnya, nanti kita tahu ketika misalnya ada di antara KPU atau Bawaslu atau penyelenggara yang berperkara. Kalau misalnya KPU dan Bawaslu ini ya, tidak ada yang berperkara kode etik, kita bahkan nggak tahu DKPP itu apa. Tapi ini merupakan ikhtiar bagaimana caranya membangun demokrasi yang ada di tanah air. Betul lah, ternyata komprehensif sekali ya kalau misalnya kita berbicara pengawasan yang dilakukan masyarakat bisa ngelapornya ke Bawaslu. Tapi kalau kita ngomongin pengawasan terhadap Bawaslu dan KPU ternyata bisa melapor ke DKPP. DKPP. Jadi sebenarnya secara regulasi sudah sangat mengakomodir sekali ya Bung ya. Sangat mengakomodir sekali. Bahkan menarik ini, pengawasan partisipatif itu ada banyak bentuknya. Bukan hanya sebatas laporan masyarakat, bukan hanya sebatas layaknya pemantau independen. Bukan, ada banyak. Misalnya kayak tadi ada sekolah kader. Itu salah satu bentuk dari pengawasan partisipatif. Selain dari pengawasan partisipatif, ada lagi nggak? Ini ada. Misalnya Bawaslu punya namanya aplikasi Gowaslu. Ada aplikasinya. Aplikasi. Apalagi di saat ini kan kita lagi pandemi, yang dimana kita prihatin juga ya. Di tanah air kita di Indonesia kurang lebih ada sangat banyak kota kabupaten yang zona merah. Nah kasihan kan ketika mereka misalnya pengen ngelapor, contohnya mereka positif atau bagaimana. Nah makanya dengan era teknologi 4.0 ini Bawaslu menciptakan Gowaslu. Ya udah, kalau ada ada permasalahan ya udah bisa lapor di sini di aplikasi. Jadi sekarang bisa lewat aplikasi untuk melapor itu ya? Bisa. Bahkan kalau misalnya ini aplikasinya sulit untuk dimengerti, bisa melakukan pelaporan via online, via email dan sebagainya. Ternyata banyak sekali ya cara-cara atau melalui. Banyak sekali. Dan pengawasan partisipatif itu bukan hanya sebatas itu. Misalnya adik-adik kita yang pramuka, mereka biasanya diajarkan ada yang namanya bagian tersendiri ya. Saya lupa ingat namanya adiaksa apa. Itu kayak gimana caranya adik-adik pramuka ini memiliki pengetahuan terkait mengenai masalah pemilihan umum, terkait mengenai masalah pemilihan, dan bagaimana nih cara untuk mengawasinya. Itu adiaksa seperti itu ada. Terus kalau ini di tingkat desa dan di tingkat desa ada namanya desa anti money politik. Itu dari Bawaslu juga? Iya, dari Bawaslu. Jadi desa itu mendeklarasikan diri. Ini kalau biasa nih sebuah desa mendeklarasikan diri, ibarat kata kalau dia udah mendeklarasikan diri berarti semua masyarakat yang ada dalam desa tersebut sepakat bahwasanya kita menolak adanya politik anti uang. Politik money politik. Bayangkan suatu desa, ya kan, ada orang kan ibarat kata orang-orang yang pengen merusak demokrasi ketika masuk di desa tersebut itu udah pasti minder nih, sudah mendeklarasikan diri nih. Bahaya nih, bisa kena kita, bisa dilaporkan ke Bawaslu. Dan itu ada sangat banyak sih bentuk-bentuk pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu. Keren banget nih, ternyata udah komprehensif banget nih kawan-kawan. Nah jadi mungkin pertanyaan selanjutnya boleh mungkin Bung Zul sharing sedikit mengenai apa sih hambatan, karena kita tadi sudah ngomongin mulai dari SKPP, ini salah satu bentuk ikhtiar Bawaslu dan lain-lain. Kemudian kita juga sudah tahu nih pengawasan partisipatif itu sebenarnya penting dan ternyata diperlukan dan sebagainya. Nah sekarang mungkin kita bisa Bung Zul bisa sharing mengenai apa sih hambatan atau tantangan
dari berlakukannya pengawasan partisipatif nih yang ada di masyarakat. Kira-kira ada nggak sih Bung tantangannya? Menarik nih pertanyaannya. Tadi kan yang enak-enaknya aja iya, kan? enak-enaknya aja. Ini gimana sih terkait mengenai masalah hambatannya atau tantangannya? Tantangan yang paling pertama yang namanya pengawasan partisipatif itu kan dibebankan kepada masyarakat. Iya. Ya kan? Tantangan yang pertama ada memang sebagian masyarakat yang kadang-kadang apatis. Ibarat kata gini nih, ketika misalnya saya ngelapor ke Bawaslu atau misalnya saya menemukan dugaan pelanggaran, ketika saya dilapor, iya nggak sih laporan saya itu bakal digubris? Ya nggak sih laporan saya bakal direspon? Ya kan, kalau misalnya direspon, ya pengaruhnya bagi kehidupan saya apa? Ya biasa-biasa aja, nggak ada. Mungkin ini ada sebagian masyarakat kita yang masih apatis. Maka dari itulah kita sebagai kader pengawas partisipatif itu melakukan edukasi bahwasanya tidak ada yang sia-sia, pasti ada deh efeknya, cuman mungkin tidak terasa. Ya, itu salah satu tantangan terbesarnya. Tantangan terbesar yang kedua adalah ketika misalnya saya nih melaporkan orang dan saya tahu orang itu memiliki kekuasaan, ya kan, dengan segala kemampuan finansialnya, teknologinya, bahasanya dan sebagainya. Ya pasti sedikit banyak saya akan intimidasi. Nah, perlindungan hukumnya kepada orang yang niatnya baik ini, yang melakukan pengawasan partisipatif ini dengan cara melaporkan orang yang melakukan pelanggaran ini seperti apa? Ini masih belum ada aturan hukum yang pas kepada mereka yang melakukan pelaporan. Oh gitu. Ya, tapi dalam kenyataannya ketika misalnya mereka ada melaporkan, misalnya di Kota Balikpapan ya, ketika mereka melaporkan, biasanya mereka tuh minta bantuan nih dengan lembaga pemantau. Lembaga pemantau gimana nih ketika saya melaporkan? Benar nggak sih laporan saya ini bakal digubris? Benar nggak sih hak-hak saya ini bakal terlindungi? Keamanan saya, keselamatan saya bakal terlindungi? Itu biasanya mereka nanya-nanya tuh kepada lembaga pemantau. Dan kami pastikan bahwasanya Anda sebagai masyarakat punya hak untuk melaporkan, dan laporan Anda selama buktinya kuat, yakin dan pasti itu bakal digubris oleh Bawaslu, dan kami siap, ya kan, siap untuk melindungi keselamatan dari pelapor tersebut. Ya, cuman masalahnya lagi ketika di daerah lain itu tidak ada lembaga pemantau, dan ya itulah masalah tantangan terbesarnya. Tapi yang namanya tantangan ini harus diselesaikan kan. Betul. Ya, dan harapannya nanti bisa menjadi atensi dari sahabat-sahabat SKPP di tanah air. Gimana nih tawarannya? Idenya apa nih untuk mengatasi hal yang seperti ini ya? Oke. Nah, jadi pembahasan kita mengenai pengawasan partisipatif hari ini udah banyak banget. Jadi kita udah ngomongin soal SKPP itu apa, kemudian kita udah ngomongin pengawasan partisipatif itu apa, kemudian kita juga sudah sampai ke hambatan atau tantangan dari pengawasan partisipatif. Nah, untuk sebagai penutup nih, mungkin apa sih harapan Bung Zul khususnya di sini sebagai kader SKPP tingkat menengah nih, tingkat provinsi Kaltim nih, terkait dengan pengawasan partisipatif yang hari ini masih dilaksanakan oleh Bawaslu? Oke, terima kasih. Ini harapan saya kepada sahabat-sahabat saya setanah air, terkhususnya teman-teman saya seangkatan SKPP di Kota Pasir, Penajam, dan kota-kota yang ada di Kalimantan Timur. Perlu kita mengingat bahwasanya demokrasi hari ini membebankan kepada kita bahwasanya kedaulatan itu harus murni di tangan masyarakat. Oleh karenanya, kedaulatan ini jangan sampai disia-siakan. Nah, salah satu bentuk untuk tidak mensia-siakan itu kita akan melakukan pengawasan di berbagai konteks pemilihan umum dan konteks pemilihan. Karena dengan melakukan pengawasan tersebut, kita telah bekerja sama dengan lembaga penyelenggara, kita telah bekerja sama dengan pemerintah untuk membentuk suatu demokrasi yang bagus dan sehat. Karena kenapa? Ketika demokrasi itu bagus dan sehat, feedbacknya itu kepada kita lagi. Kita bisa menjadi bangsa yang besar, seperti cita-cita para founding father kita dulu. Itu mungkin dari saya. Wah, keren banget ya. Jadi Bung Zul ini sangat luar biasa banget ngasih kita insight yang sangat keren. Hari ini banyak sekali wawasan dan informasi yang baru yang bisa kita temukan. Tadi juga yang baru menarik ada DKPP dan lain-lain. Nah, mungkin sebagai penutup kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya ternyata penting bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif demi menunjang jalannya negara demokrasi yang baik di negara Indonesia. Seperti itu. Nah, terima kasih banyak Bung Zul. Sekarang sudah mau menyempatkan diri untuk ngobrol di opsi obrolan seputar demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.